Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Elis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberkahi apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, setelah kita berdoa, maka berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan sebuah gambar. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai. Ya, untuk mendeskripsikan sebuah gambar, teman-teman harus kembali mengingat pengertian dari sebuah teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Sedangkan aspek-aspek yang harus dipaparkan bisa berupa keadaan, karakteristik, sifat, atau perasaan yang dimiliki oleh objek tertentu. Nah, inilah pengertian dari teks deskripsi. Berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah kita dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi. Berikut di bawah ini adalah di antara ciri-ciri dari paragraf deskripsi, yaitu 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera yang berupa penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Nah, inilah ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mendeskripsikan sebuah gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Pertama, teman-teman harus mengamati gambar tersebut dengan cermat. Perhatikan dengan baik gambarnya. Dengan cermat di sini yang dimaksud adalah dengan teliti. Jadi teman-teman perhatikan sekali gambarnya dengan teliti, dengan baik. Setelah teman-teman perhatikan, yang kedua adalah tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Nah, jadi harus sesuai dengan gambarnya. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Nah, perhatikan kata-kata yang teman-teman gunakan harus sesuai dengan peristiwa yang terlihat atau muncul pada gambar. Yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Nah, inilah langkah-langkah untuk mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Kita akan lihat contohnya. Seperti pada gambar ini. Di sini ada gambar ayah, ibu, dan 2 orang anaknya yang sedang berolahraga. Nah, kita bisa membuat kalimat deskripsi di sini. Ya, deskripsi itu tadi menggambarkan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, jadi kita buat kalimat yang sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini kita akan buat ayah, ibu, dan kedua anaknya berolahraga dengan cara berjalan kaki.
Hal ini menunjukkan bahwa ciri makhluk hidup dapat bergerak. Nah, jadi boleh ditambahkan dengan beberapa informasi tapi tetap sesuai dengan gambar. Di sini terlihat ada ayah, ibu, dan kedua anaknya ya, berolahraga dengan cara berjalan kaki. Lihat, menunjukkan mereka jalan kaki. Dan ini tambahannya. Hal ini menunjukkan bahwa ciri makhluk hidup dapat bergerak. Gitu. Contoh berikutnya, kalian bisa lihat di sini ada gambar anak bayi, lalu dia tumbuh sampai menjadi kakek-kakek. Nah, kita bisa membuat paragraf deskripsinya, yaitu anak bayi tubuhnya semakin tinggi dan berat badannya bertambah sampai dia dewasa. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, ini contohnya. Terlihat tadi kan dari kecil sampai besar, menunjukkan bahwa bayi ini mengalami pertumbuhan. Dan tambahannya, hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, untuk tambahan ini tidak hanya berhubungan dengan IPA ya, boleh yang lainnya. Yang penting kalimatnya sesuai dengan peristiwa yang ada pada gambar. Terakhir, ada ayam, ada telur, ada anak ayam. Nah, di sini dideskripsikan ayam bertelur. Telur tersebut menetas menjadi anak-anak ayam sehingga ayam tersebut bertambah banyak. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, deskripsi ini juga sesuai dengan gambarnya. Jadi, teman-teman membuat kalimat deskripsi harus sesuai dengan gambarnya. Namun, boleh teman-teman tambahkan ilustrasi atau cerita di dalamnya agar lebih menarik. Namun, harus tetap sesuai dengan konteks gambar. Jika tidak sesuai, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Ya, insya Allah teman-teman bisa memahaminya ya. Ya, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Syukron. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.